Hai, Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan Bu Edmi berharap semua dalam keadaan sehat, dan yang paling penting adalah tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, puji Tuhan kita bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk di materi baru, mari anak-anak siapkan dulu buku bu penanya. Buku bu penanya jilid 6B. Ya, buku bu pena jilid 6B. Kita akan belajar di tema 4 subtema 2. Tema 4 subtema 2. Jika sudah siap, kita mulai saja. Ya, anak-anak, kita akan membahas di tema 4 subtema 2 ini dalam PB 1, 3, 4, dan 6. Ya, 1, 3, 4, dan 6. Baik, kita mulai dari PB 1. Menemukan informasi dari teks yang dibacakan. Menemukan informasi dari teks yang dibacakan. Selain membaca teks secara keseluruhan, informasi penting juga dapat ditemukan dari teks yang didengar. Jadi selain kita mendapatkan informasi dari teks yang kita baca, informasi juga bisa kita temukan atau kita dapatkan dengan mendengarkan teks, ya. Jadi informasi juga dapat ditemukan dari teks yang kita dengarkan. Ini seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah menemukan informasi dari teks yang didengar atau dibacakan adalah yang pertama, mendengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh, yaitu jadi dengarkan teksnya dengan sungguh-sungguh. Sama seperti membaca teks, kita harus membaca teks dengan sungguh-sungguh, dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat, supaya kita mudah untuk menemukan informasi pentingnya. Demikian juga dengan mendengarkan pembacaan teks atau mendengarkan teks. Nah, yang kedua, mencatat informasi penting yang diperoleh dalam bentuk poin-poin. Nah, informasi yang kalian dengarkan itu dicatat. Jadi sebelum mendengarkan teks, anak-anak harus siapkan catatan dulu, buku atau kertas, alat tulis untuk mencatat poin-poin atau informasi yang kalian dengarkan. Seperti itu. Kemudian, mengembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Nah, informasi atau poin-poin yang kalian catat itu dikembangkan atau dijadikan satu kalimat. Ya, dikembangkan menjadi kalimat yang utuh. Ya, kalimat yang utuh. Jadi bisa dari informasi itu kira-kira ada berapa kalimat yang kalian nanti buat. Nah, kemudian merangkai kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Nah, dari kalimat yang kalian sudah buat, dari poin-poin yang kalian dapat, kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat, dijadikan kalimat, beberapa kalimat. Kemudian dari kalimat yang kalian buat itu dibuat atau dirangkai lagi menjadi sebuah paragraf atau sebuah cerita, ya. Jadi dari kalimat itu anak-anak buat satu paragraf cerita. Nah, setelah itu menyampaikan secara lisan kepada teman-teman atau orang lain. Jadi diceritakan. Jadi cerita yang kalian sudah buat atau paragraf yang kalian sudah buat itu diceritakan kepada teman-teman kalian atau orang lain. Ceritakan kepada teman-teman atau orang lain. Itu disampaikan secara lisan, yaitu sama dengan menceritakan kembali, ya. Oke, menceritakan kembali informasi yang kalian dengarkan.
Baik, PB yang ketiga, menulis informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang ditemukan dari mendengarkan pembacaan teks dapat juga disampaikan dalam bentuk tulis. Nah, kalau tadi disampaikan dalam bentuk lisan, menceritakan kembali kepada orang lain, ini dapat juga disampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi kalian ceritakan dalam bentuk tulisan apa tadi poin-poin atau apa tadi informasi penting yang kalian dapat tuh, kalian bisa buat cerita sendiri dalam bentuk tulisan. Jadi sambil diingat-ingat ditulis. Kemudian dengarkan teks dengan saksama, tulis informasi penting yang ditemukan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kosakata baru. Nah, jadi anak-anak menulis informasi penting itu atau informasi yang kalian temukan itu ditulis dalam bentuk kalimat efektif dan kosakata baku. Kenapa? Anak-anak masih ingat ya kalimat efektif itu apa dan kosakata baku itu seperti apa? Mengapa harus ditulis dengan kalimat efektif? Supaya pembaca mudah memahami apa yang kita sampaikan melalui tulisan kita atau melalui cerita kita atau teks yang kita tulis. Nah, itu. Jadi tujuannya supaya pembaca mudah memahami apa yang kita sampaikan lewat tulisan. Nah, kalimat efektif ini menulis kalimat efektif itu tidak boleh berbelit-belit ya atau rancu. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Ya, kalimat efektif itu contohnya seperti ini. Yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Itu kalimat tidak efektif. Karena apa? Menggunakan pemborosan kata. Kalau kalimat efektif ini tidak perlu menggunakan bahasa yang berbelit-belit atau pemborosan kata. Nah, kemudian kita perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai, yaitu penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Jadi kita perkecil ya, dari tadi yang panjang, kata-katanya terlalu banyak atau terlalu berbelit-belit, kita buat sederhana tetapi mudah dipahami. Nah, seperti itu. Yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Sebab banjirnya itu kita jadikan banjir ya, dihilangkan sebabnya. Yang menjadi. Jadi kata depannya yang itu kita hilangkan. Ya, yang menjadi, kemudian menjadinya juga kita hilangkan. Sebab banjir kita buat penyebab banjir, ya, penyebab banjir. Jadi yang menjadi sebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Itu terlalu berbelit-belit. Kita sederhanakan menjadi penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Nah, seperti itu. Yang kedua, siswa kelas 6 membantu dalam membersihkan kelas. Jadi siswa kelas 6 membantu dalam saling bantu-membantu dalam membersihkan kelas. Ini kalimat efektif atau tidak efektif? Nah, ini juga adalah kalimat tidak efektif. Saling bantu-membantu. Bantu-membantu merupakan pengulangan kata. Nah, jadi untuk memudahkan dalam memahami kalimat tersebut, kita sederhanakan lagi.
siswa kelas 6 saling membantu dalam membersihkan kelas. Itu baru kalimat efektif. Jadi saling bantu-membantu kita jadikan saling membantu, ya, saling membantu. Kemudian contoh lain, Karin belajar untuk ujian. Karin belajar untuk ujian. Kira-kira efektif enggak ya? Tentu saja tidak efektif. Yang efektif adalah Karin belajar demi untuk ujian. Kenapa? Karena maknanya berbeda. Karin belajar untuk ujian. Berarti Karin hanya belajar di saat ujian saja. Kalau tidak ujian, tidak belajar. Nah, anak-anak tidak seperti itu. Kemudian Karin belajar demi untuk ujian. Nah, ini tidak efektif. Ya maaf, ya Karin belajar untuk ujian. Itu yang efektif. Karin belajar demi untuk ujian. Nah, itu tidak efektif. Karin belajar untuk ujian. Berarti hari ini dia belajar karena besok ujian. Nah, besok dia belajar meskipun tidak ada ujian, tetapi memang Karin suka belajar. Nah, memang harus demikian. Nah, kalau Karin belajar demi untuk ujian, kalau tidak ujian berarti dia tidak belajar. Jadi memiliki makna yang berbeda. Ya, itu. Kemudian ya itu. Jadi kalimat efektif itu maknanya harus jelas, harus benar, ya. Itu seperti itu. Kemudian banyak lagi contoh lain. Kemudian kalimat efektif ini hati-hati dalam penggunaan tanda baca juga. Misalnya seperti ini. Karena harga BBM naik, maka pengendara motor memilih naik angkot. Jadi karena harga BBM naik, maka pengendara motor memilih untuk naik angkot. Efektif apa tidak ya? Tentu saja tidak efektif. Mengapa? Terlalu menggunakan pemborosan kata atau terlalu panjang, terlalu berbelit-belit. Nah, mari kita sederhanakan. Karena harga BBM naik, maka pengendara motor memilih naik angkot. Kira-kira yang kita rubah di situ apa? Iya. Karena harga BBM naik, berarti di situ tanda koma, makanya kata maka itu kita hilangkan saja. Karena harga BBM naik, pengendara motor memilih naik angkot. Jadi kata maka kita gantikan dengan koma. Tuh. Ya masih banyak contoh lain ya yang perlu nanti mungkin di pertemuan berikutnya Bu Guru jelaskan lagi bagaimana penggunaan tanda baca dalam kalimat efektif. Nah, kita lanjut dulu. Dengarkan teks dengan saksama, tulis informasi penting yang ditemukan dalam bentuk kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Nah, kosakata baku itu apa? Nana masih ingat? Tentu masih ingat. Ya, kita lanjut. Nah, ini PB yang keempat. Menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi memuat informasi penting di dalamnya. Setiap teks eksplanasi memuat informasi penting di dalamnya. Ya anak-anak, jadi setiap teks tidak hanya teks eksplanasi, setiap teks itu pasti ada informasi penting di dalamnya. Jadi setiap teks eksplanasi memuat informasi penting di dalamnya. Kemudian, informasi penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara sungguh-sungguh, diulang lagi ya. Baca dulu teksnya secara keseluruhan dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dengan teliti, sehingga kalian mudah untuk menemukan informasi pentingnya. Setelah membaca isi teks secara keseluruhan, lalu ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Nah, setelah membaca, kemudian
buat pertanyaan ya, buat pertanyaan tentunya dengan menggunakan kata tanya atau aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan ini juga Bu Guru sudah jelaskan atau kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya. Ya. Kemudian di PB6, menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Diulang lagi, kosakata baku lagi, kalimat efektif lagi. Ya. Informasi yang ditemukan dari membaca teks, dapat ditulis menggunakan kalimat efektif. Jadi harus ditulis dengan kalimat efektif. Tujuannya apa? Supaya pembaca mudah memahami isi teks tersebut. Kemudian kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Nih, anak-anak sudah paham ini. Kalimat efektif ditulis menggunakan kosakata baku yang sesuai dengan konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Nah, itu tadi, tidak bermakna ganda, tidak mengulang-ulang ya. Tidak menggunakan pengulangan kata. Kemudian tidak kacau, tidak rancu ya, seperti itu. Nah, seperti yang Bu Guru tadi contohkan, atau tidak berbelit-belit. Nah, gitu. Jadi kalimat efektif itu sederhana tetapi mudah dipahami seperti contoh-contoh yang Bu Guru sudah berikan tadi. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita. Tugasnya akan menyusul. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WA Bu Guru. Nah, sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat. Dan yang paling penting, tetap menjaga kesehatan. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.